Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Samudra dari Perjalanan Wisata 4A. Di sini, saya akan memaparkan sedikit mengenai tarian khas suku Makassar. Suku Makassar memiliki tarian adat dengan ciri khasnya tersendiri, yaitu salah satunya tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan salah satu kesenian tradisional dari Sulawesi Selatan yang sangat populer. Dari nama tariannya, tentu dapat kita ketahui bahwa properti utama yang digunakan oleh penari dalam mementaskan gerakan tarian tersebut berupa kipas. Banyak makna filosofis dan nilai budaya yang terkandung dalam tari Pakarena. Tarian ini menjadi salah satu ikon kebudayaan provinsi yang beribukotakan di Makassar tersebut. Dalam pementasannya, tarian tradisional ini dimainkan oleh 4 penari dan diiringi dengan alat musik berupa ganrang dan puik-puik. Ganrang merupakan sebuah alat musik yang terbuat dari kepala drum, sementara puik-puik merupakan alat musik tiup mirip dengan seruling. Pada masa lalu, jenis tari klasik ini dipertunjukkan sebagai salah satu media pemujaan kepada para dewa. Keindahan serta keunikan gerak tari Pakarena ini kemudian lambat laun menggeser fungsi dari tarian ini sebagai media hiburan. Menurut berbagai sumber sejarah, tarian Pakarena sudah dikenal oleh masyarakat Goa Sulawesi Selatan pada masa Kerajaan Gantarang. Dari gerakan dalam tarian yang dipresentasikan oleh 4 penari, wanita tersebut memiliki beberapa filosofi yang menceritakan mengenai kisah hidupnya. Adapun kisah yang disampaikan melalui tarian tersebut merupakan kisah seorang manusia dengan penghuni langit, di mana penghuni langit yang entah digambarkan sebagai dewa ataupun bidadari kayangan memberikan pelajaran kepada manusia tentang cara-cara bertahan hidup di muka bumi, mulai dari cara mencari makanan di hutan hingga bercocok tanam di tanah. Dari legenda tersebut, kemudian tumbuh kepercayaan pada masyarakat Goa bahwa gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh para penari merupakan gerakan penuh makan sebagai ungkapan terima kasih pada penghuni langit. Seiring perkembangan zaman, jenis tarian khas dari Sulawesi Selatan ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar dan akhirnya membuat tarian kipas Pakarena menjadi salah satu media hiburan yang menarik hati para penonton. Tari Pakarena memiliki sejarah, yaitu Pakarena berasal dari bahasa Makassar karena yang artinya main, dengan mendapatkan prefiks pa yang menandakan pelaku, jadi Pakarena berarti si pemain. Kata karena dalam konteks ini diartikan sebagai tari sehingga Pakarena dapat diartikan penari. Tidak diketahui dengan pasti kapan Pakarena ini mulai ditarikan untuk dan siapa yang menciptakannya. Namun, yang pasti kesenian ini sempat menjadi tarian resmi istana pada masa Raja Goa ke-16. Kehadiran tari Pakarena sering dikaitkan dengan mitologi Tomanurung atau orang yang turun dari langit yang berkembang pada masyarakat suku Makassar. Ada 2 versi menyangkut hal ini, yaitu yang pertama adalah pada saat kerajaan Purba mengalami kaos dari 9 kelompok pendukungnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan seorang sosok pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Hingga akhirnya terdengarlah kabar kedatangan seorang putri yang turun dari langit dan menyatakan kemampuan dan menyelesaikan persoalan Goa. Dia berjanji akan menyatukan negeri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sontak, dia diangkat sebagai raja oleh mereka yang sebelumnya selalu berseteru. Sang putri kemudian mengajarkan aturan-aturan adat termasuk gerakan-gerakan tarian yang dijadikan tarian pada masa itu dan kemudian dikenal dengan tari Pakarena. Versi kedua menceritakan bahwa tari Pakarena bermula pada mitos perpisahan antara Tomanurung yang telah mengajarkan banyak hal mengenai kehidupan di bumi, antara lain bercocok tanam, berternak, menangkap ikan, mengurus rumah tangga, bermasyarakat, dan yang lainnya. Setelah Tomanurung meninggalkan mereka, maka dibuatlah tarian untuk mengenangnya dan mengucapkan rasa bersyukurnya dengan menirukan gaya dan perilakunya saat bersama-sama di kerajaan Goa. Halilintar Latif dalam Saifuddin Bahrum tahun 2011 mengemukakan bahwa asal tari Pakarena bermula dari tarian istana yang bernama Sere, jaga yang berfungsi sebagai bagian upacara ritual khususnya pada ritual sebelum menanam padi dan usai menanam padi. Dalam melakukan gerakan tarinya, penari memegang seikat padi benih yang telah dipilih melalui upacara ritual. Pada perkembangan selanjutnya, tari tere jaga menjadi bagian upacara ritual yang dilakukan semalam suntuk. Upacara tersebut antara lain Amata-mata Jene, Amata-mata Benteng, dan lain-lain.
Tari pun mengalami perkembangan dalam bentuk penyajian dan piranti. Padi yang dipegang sekarang diganti dengan kipas. Tarian ini dulunya hanya ditarikan di dalam istana kerajaan Goa oleh putri-putri bangsawan, menjadi pelengkap dan wajib dipertunjukkan pada saat upacara adat atau pesta-pesta kerajaan. Menggelar tarian Pakarena dengan diiringi tabuhan gandrang atau gendang oleh masyarakat Goa merupakan simbolisasi penghargaan kepada nenek moyang atau leluhur, sehingga tarian ini tidak boleh lalai dilakukan karena ditakutkan ada gangguan dari arwah leluhur yang merasa tidak mendapatkan penghormatan yang sepantasnya. Tarian Pakarena dibawakan oleh 3, 4, 6 atau lebih penari perempuan yang memperlihatkan kelembutan perempuan suku Makassar. Tarian ini lebih banyak menampilkan gerakan tangan yang terayun ke samping kiri kanan dan ke depan secara beraturan dan lamban. Namun, gerakan tangan tersebut terangkat paling tinggi hanya sebatas bahu, tidak pernah terangkat hingga setinggi kepala. Tangan kanannya memegang kipas, pandangan penari selalu tertuju ke lantai paling jauh 2 atau 3 meter dari ujung kakinya. Gerakan kaki hanya bergeser ke kanan, kiri, depan, belakang, dan tidak terangkat dari permukaan lantai. Gerakan lembut si penari sepanjang tarian dimainkan tak urung menyulitkan buat masyarakat awam untuk membedakan babak demi babak. Tari Pakarena pada awalnya disajikan sebagai pementasan tari semalam suntuk. Dimulai pada pukul 8 malam, dilanjutkan pada babak kedua yang disajikan pada pukul 12 malam. Hingga akhirnya sampai pada bagian penutup yang dilakukan pada waktu subuh. Panjangnya pementasan tari ini menyebabkan dibutuhkan beberapa penari dan pemusik cadangan yang siap menggantikan penari pertama yang pentas. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.